Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Tasya Nurjana dari Fakultas Hukum semester 1, kelas G dengan NIM 1111220396. Saya akan membuat video tentang anti korupsi. Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media, ditonton di televisi, atau didengar di radio. Istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita. Tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tetapi, apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi itu? Karena bukan cuma menilap uang negara, ada hal lain yang masuk dalam kategori korupsi. Saya akan memberikan contoh apa saja perilaku korupsi itu. Contoh yang pertama adalah kerugian keuangan negara yang terjadi di Indonesia ini setelah cukup lama tak terdengar perkembangannya, yaitu EKTP. Pada Agustus 2019, KPK mengungkapkan 4 tersangka baru untuk kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik. Keempatnya yaitu ada mantan anggota DPR yang bernama Miriam S. Haryani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhiwijaya, Ketua Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Husni Fahmi, dan Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra Paulus Tanus. Sebelum keempatnya tersangka ini, 8 orang telah diganjar hukuman penjara termasuk mantan Ketua DPR Setia Novanto. Yang kedua ada kasus suap menyuap seperti di kampus-kampus. Contohnya, mahasiswa tidak diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta menyuap rektor atau orang dalam agar bisa masuk kampus tersebut. Apabila ingin dinyatakan lulus, maka calon mahasiswa dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan ke pihak universitas. Jadi mahasiswa tidak diterima di kampus tersebut bisa menyuap ke orang dalam tersebut, itu tindakan korupsi. Dan yang ketiga ada pemerasan. Contohnya dalam masyarakat seperti kriminalitas, misalnya saja aksi begal yang marak terjadi di berbagai daerah-daerah di Indonesia. Pengembalaan yang dilakukan tersebutlah sejatinya ialah wujud pemerasan yang disertai dengan ancaman bahkan pembunuhan. Seperti kita pulang tengah malam dan di-stopkan oleh orang yang tidak kita kenal dan diperas secara mental dan untuk mendapatkan uang yang bukan hak dia gitu. Yang keempat adalah perbuatan curang. Perbuatan curang, saya akan memberikan contoh dalam sekolah atau kampus, seperti mencontek tugas teman, berbohong pada guru atau dosen agar nilai tetap besar. Itu namanya perbuatan korupsi curang. Dan yang kelima, penggelapan dalam jabatan. Contoh seperti pekerjaan seperti Indomaret atau Indo April. Seorang karyawan mengambil uang di kasir atau barang yang bahkan bukan haknya yang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Yang keenam, ada benturan kepentingan dalam penggandaan. Contohnya seperti bisnis PCR pada COVID-19 2019 ini, dan sekarang ada seorang pembisnis yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, seperti menjual tanpa persetujuan yang harus disetujui. Itu kan itu tidak boleh, yang bisa masuk dalam korupsi. Dan yang terakhir adalah gratifikasi, yang dianggap pemberian suap untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubung dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Oleh karena itu, gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Yang dari saya pahami, tugas dari Pak Eki Furkon
Segitu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.